yaitu yang pertama itu Ibu menjelaskan materi tentang organ sistem pernapasan, sehingga kalian dapat mengetahui organ sistem pernapasan secara benar. Yang kedua itu Ibu membagikan kalian dalam 3 kelompok. Jadi dalam kelompok itu kalian mengerjakan sehingga kalian dapat mengetahui fungsi-fungsi dari organ pernapasan dengan benar. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang Ibu minta kalian semua untuk menghirup udara dan menghembuskan udara. Apa yang kamu rasakan ketika kamu menghirup udara? Terus apa yang kamu rasakan ketika kalian menghembuskan udara? Mengeluarkan udara. Merasa lega. Ketika kalian menghirup itu kamu merasa apa? Merasa udara itu masuk. Ketika kita menghembuskan, kita merasa udara itu keluar dari dalam tubuh melalui apa? Melalui apa? Pernapasan yang baik itu melalui mulut atau melalui hidung? Melalui apa? Melalui hidung. Jadi yang kita rasakan ketika kita menghirup itu adanya udara yang masuk. Ketika kita mengeluarkan udara, adanya udara itu keluar lewat hidung. Dan apa yang terjadi ketika kita bernafas? Ada udara yang masuk dan keluar. Oke, jadi bernafas adalah proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Bernafas adalah proses menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Proses ini memiliki sebutan lain atau sistem pernapasan. Perlu kita ketahui bahwa pada saat kita bernafas itu, semua organ dari sistem pernapasan itu bekerja sama tidak? Bekerja sama sehingga kita bernafas dapat bernafas secara baik. Sistem pernapasan manusia itu dibedakan ada 2, ada sistem pernapasan atas dan sistem pernapasan bawah. Yang pertama, sistem pernapasan atas itu mulai dari rongga hidung, rongga mulut, dan faring lain. Sistem pernapasan atas itu melalui rongga hidung, faring, laring, dan sinus. Jadi rongga hidung itu tersusun dari selaput lendir dan bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk ke dalam rongga hidung. Ini adalah rongga hidung. Bisa ya? Bisa. Jadi pada rongga hidung ini terdapat kapiler darah, di mana kapiler darah ini berfungsi untuk melembabkan udara dan menghangatkan udara. Ingat baik-baik, di dalam rongga hidung ini terdapat banyak kapiler darah yang berfungsi untuk melembabkan udara dan menghangatkan udara yang masuk. Setelah dari rongga hidung, udara akan menuju pada faring. Kalau udara masuk dari rongga hidung, adanya penyaringan di sini oleh selaput lendir atau bulu-bulu halus. Selanjutnya faring ini berfungsi untuk menyalurkan udara dari rongga hidung menuju ke trakea. Sedangkan di laring ini merupakan rongga kecil yang berisi pita suara. Rongga kecil yang berfungsi untuk mengisi pita suara. Pita suara itu berada pada laring, sedangkan faring itu untuk menyalurkan udara yang ada pada rongga hidung ke trakea. Itu di faring, fungsi dari faring. Yang berikutnya, sistem pernapasan bawah. Sistem pernapasan atas tadi ada hidung, rongga hidung, faring, dan laring. Sedangkan sistem pernapasan bawah itu ada trakea,
paru-paru. Di dalam paru-paru ini ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Setelah itu di diafragma atau di rongga perut. Pada trakea, udara dari trakea ini merupakan jalur nafas paling utama, di mana udara dari trakea ini menuju ke paru-paru. Paru-paru ini tersusun dari berjuta alveolus. Setelah udara dari trakea ke paru-paru, paru-paru itu mulai ke bronkus, bronkiolus, dan berakhir di alveolus. Jadi pada paru-paru itu, paru-paru berfungsi sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada alveolus. Jadi alveolus ini termasuk bagian dari paru-paru. Baik, yang berikutnya cara kerja organ pernapasan pada manusia. Jadi cara kerja pada sistem pernapasan manusia tentunya melibatkan seluruh organ pernapasan. Seluruh organ pernapasan itu bekerja sama untuk memaksimalkan pernapasan. Jadi mekanisme atau sistem kerja dari proses pernapasan yang pertama itu udara saat proses inflasi. Proses inflasi itu proses menghirup udara. Diafragma dan otot-otot pada tulang rusuk itu akan kontraksi, sedangkan rongga dada itu akan semakin meluas sehingga paru-paru itu akan mengembang dan udara itu dapat masuk. Ini adalah cara kerja. Yang pertama itu kita menghirup udara. Di saat kita menghirup udara itu, diafragma dan tulang rusuk kita itu akan kontraksi. Setelah itu, rongga dada kita akan meluas sehingga paru-paru itu dapat mengembang dan udara itu pun dapat masuk. Lalu udara dapat masuk melalui mulut atau hidung dan melalui proses filtrasi atau penyaringan oleh bulu halus. Kemudian udara masuk melalui batang tenggorokan. Udara yang kita hirup itu apa? Oksigen. Jadi oksigen atau udara yang dari trachea itu akan masuk ke organ paru-paru melalui bronkus, bronkiolus, dan berujung itu alveolus, tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Saat udara telah sampai pada alveolus, udara yang kita hirup itu yang pertama adalah oksigen, akan menyebar ke melalui jaringan atau sel darah, akan menuju ke jantung, dan jantung itu akan membawa ke seluruh tubuh. Sedangkan udara yang akan keluar itu dinamakan karbon dioksida. Kita hirup itu yang akan dikeluarkan itu akan dikeluar melalui organ-organ yang saat kita hirup, tetapi terbalik, di mana dia keluar melalui alveolus, setelah itu bronkiolus, bronkus, trachea, laring, faring, dan berakhir di rongga hidung. Ya. Baik anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? MC? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu bagikan kalian dalam 3 kelompok. Dalam 3 kelompok itu Ibu akan memberikan lembar kerja dan kalian sama-sama berdiskusi untuk menyelesaikan soal tersebut. Ya.
apabila menyaring dan menghangatkan udara yang dihirup saat nafas terjadi di bagian rongga hidung. Kapilier darah nomor 3. Kapilier darah banyak terdapat pada melambangkan menyaring dan menghangatkan udara. Kelompok 2. Baik, berikan tepuk salut untuk kelompok 1. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kelompok 2 silakan. Selanjutnya kelompok 2. Pada gambar di bawah ini ada organ yang berfungsi sebagai tempat pengukuran oksigen dari udara dan Langsung jawab. Nomor berapa? Nomor 1 jawabannya berapa? Nomor berapa lebih kuat? Nomor 3. Baik, berikan tepuk salut untuk kelompok 2. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Selanjutnya kelompok 3. Baik, berikan tepuk salut untuk kelompok 3. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, jadi sekarang kita jelas sama-sama dan lembar menjadi saya. Yang perhatikan semua di sini. Nomor 1, pada gambar di bawah ini, pada nomor berapakah yang merupakan organ yang berfungsi sebagai bertukarnya oksigen dan karbon dioksida? Pada gambar nomor berapa tadi? Nomor 1. Nomor berapa? Nomor 6. Baik, mudah sekali. Pada gambar nomor 6, di mana bertukarnya oksigen dan karbon dioksida itu terjadi pada paru-paru, tepatnya pada alveolus. Sedangkan gambar nomor 1 ini menunjukkan rongga hidung. Rongga hidung itu untuk menghirup udara, sedangkan menyaring dan melembabkan udara. Gambar nomor 2 ini rongga mulut. Gambar nomor 3 ini faring. Faring sebagai tempat untuk mengalihkan udara dari rongga hidung ke trakea. Gambar nomor 4 ini laring sebagai tempat untuk menyimpan pita suara. Gambar nomor 5 ini trakea sebagai tempat utama udara untuk mengalihkan ke paru-paru. Sedangkan paru-paru ini sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Berikutnya nomor 2, proses melembabkan, menyaring dan menghangatkan udara yang dihirup saat pernafasan itu terjadi pada apa? Rongga hidung. Pada rongga hidung. Benar. Nomor 3, kapilier darah banyak terdapat pada rongga hidung yang berfungsi untuk menghangatkan dan melembabkan udara. Kelompok 3, proses bertukarnya oksigen dan karbon dioksida itu terjadi pada paru-paru, bukan pada
pernapasan atas dan pernapasan bawah. Pernapasan atas itu terdiri dari rongga hidung, faring, laring, dan sinus. Kalau pernapasan bawah itu terdiri dari trakea, paru-paru yang terdiri dari bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Begitu juga ada diafragma. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada sekarang, masing-masing ambil tugas masing-masing. Kerja soal 3 nomor. Masing-masing. Anak-anak sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu kumpul semua tugas ke depan. Jangan cepat. Balik ke tempat masing-masing. Duduk di tempat duduk masing-masing. Sudah. Bagaimana perasaan kalian ketika ibu menjelaskan materi pada hari ini? Senang. Yang lain? Yang lain? Perasaan bagaimana? Senang, oke. Anak-anak materi yang telah ibu berikan pada hari ini tuh belajar kembali, baca kembali materi yang ibu berikan itu, sehingga kalian dapat memperoleh pengetahuan atau wawasan. Baik. Sekarang ibu mau memberikan tugas rumah. Jadi catat tugas rumah itu. Kalian catat, sebutkan tindakan-tindakan untuk menjaga kesehatan dari organ pernapasan. Sebutkan cara atau tindakan untuk menjaga organ sistem pernapasan. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ibu minta satu orang untuk pimpin doa penutup. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi